Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya membahas tentang teori bilangan. Nah, pada video ini kita akan membahas basis bilangan bulat. Cara yang telah kita kenal untuk menuliskan lambang bilangan bulat itu adalah dengan notasi desimal. Nah, notasi desimal itu adalah basis 10. Nah, lambang dasar yang digunakan dalam basis 10 itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, lambang bilangan-bilangan bulat lainnya itu ditulis dengan menerapkan bilangan nilai tempat dengan menggunakan lambang dasar tersebut, seperti yang telah kita kenal sejak sekolah dasar. Nah, di sini ada contoh. Ada 4 bilangan ya, 4275. Yang apabila kita uraikan ya, kita menggunakan basis 10. Kita uraikan satu-satu, 4 ya, 4. Kemudian 2, 7, 5. Nah, kita menggunakan basis 10. 10 akar 3. 10 akar 3 itu berapa? 1000 ya. 1000 dikali 4, 4000. Ya, benar, ini merupakan 4000. Kemudian selanjutnya 10 pangkat 2 yaitu 100 ya, 100 dikali 2, 200. Ya benar, 2 itu merupakan ratusan. Kemudian 10 pangkat 1, 10, 10 kali 7, 70. Ya benar, 7 itu merupakan puluhan. Kemudian 5, 10 pangkat 0, 1, 5 dikali 1, 5. 5 ini merupakan satuan. Kita menggunakan basis 10. Nah, di sini ada 4 angka yang merupakan ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang dimana satuan itu kita pangkatkan 0, kemudian puluhan kita pangkatkan 1 pada basisnya. Kemudian 2 itu merupakan ratusan, kita pangkatkan dengan 2, dan 4 itu merupakan ribuan, kita pangkatkan dengan 3. Nah, penggunaan basis 10 yang biasa kita lakukan itu bukan satu-satunya basis ya untuk menuliskan lambang bilangan. Kemungkinan hanya karena banyaknya jari tangan kita berjumlah 10 ya. Nah, tak ada alasan khusus lainnya dari penggunaan basis 10 yang telah biasa kita lakukan. Mengapa kita hanya menggunakan basis 10? Itu karena mungkin jari kita 10 ya yang memudahkan kita dilambangkan dengan basis 10, mengikuti jari tangan kita yang jumlahnya 10 ya, untuk memudahkan kita. Lanjut pada contoh 3.2. Misalkan basis 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai berikut. N ini merupakan ini ya, bilangan 32.014. Nah, ini kita uraikan menjadi basis 5 ya. Pertama kita tuliskan 3, kemudian 2, 0, 1, dan 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan basis 5 ya kan, kita akan mengubah ke basis 5. 3 kita kalikan 5, 2 kita kalikan 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita menaruh pangkat yang merupakan lambang dasarnya ya. Kita mulai dari kanan yaitu 0. 0 kita tidak usah tulis, dan satuan ya. Satuan ini kita tidak perlu mengkalikan dengan basis 5-nya, dan kita juga tidak perlu mempangkatkan dengan 0. Jadi ditulis saja dan tanpa nambahkan suatu bilangan apapun. Nah, kemudian yang puluhan ini cukup kita kalikan dengan basisnya saja.
tanpa mengalihkan dengan pangkat satunya. Jadi pangkat satunya tidak usah kita tuliskan, tidak apa. Kemudian yang ratusan, nah baru kita ratusan kita kalikan, kemudian kita pangkatkan dengan 2 ya. 0, 1, 2. Jadi yang 0 tidak perlu ditulis, yang 1 tidak perlu ditulis. Kita mulai dari 2. 2, 3, 4. Setelah itu kita jumlahkan saja secara manual. 5 pangkat 4, 625 dikali 3. 5 pangkat 3, 125 dikali 2. 5 pangkat 2, 25 dikali 0. Ya, 0 tidak usah ditulis. Kemudian 5 dikali 1, 5, 4. Turunkan saja. Kemudian kita jumlahkan. 1875 ditambah 250 tambah 9, dan hasilnya 2134 basis 10. Nah, jadi itu adalah cara mengubah basis ke basis 10 ya. Basis lain ke basis 10 itu cukup mudah dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya dan mengalihkan pangkat-pangkatnya saja. Nah, itu tadi kan cara mengubah basis lain ke basis 10. Nah, bagaimana cara mengubah basis 10 ke basis lain? Caranya berbeda ya teman-teman. Caranya adalah, nah ini cara kita mengubah basis lain ke basis 10. Caranya adalah kita bagi 2134 ini dengan 8. Dengan cara porogapit, dan ketemulah hasilnya 266. 266 sisa 6. Kemudian kita tuliskan 266 dikali 8. 8 ini adalah yang dibagi ya, yang pembaginya. Kemudian tambah dengan sisanya. Maka kita tulis seperti ini ya. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini ya lanjutkan. 266 kita bagikan dengan 8. Nah, hasilnya kita tulis seperti ini lagi dan sampai habis. Nah, jadi ketemulah 4126 basis 8. Nah, tadi setelah 2134 dibagi 8 dan hasilnya 266, kemudian ini adalah pembaginya, kemudian ini adalah sisanya. Nah, setelah itu 266 dibagi lagi 8 dan hasilnya 33. 33 sisa 2 ditambah pembaginya, kemudian 8 ditambah 6-nya ini tetap kita ikutkan ya, kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu 33 ini kita tulis, kemudian kita jumlahkan dulu. 8-nya ada 2 ya, berarti 8 pangkat 2. Kemudian 2 dikali 8 ditambah 6. Nah, kemudian 33 ini kita bagi lagi dengan 8. Temulah 4 hasilnya ya. Dan pembaginya ada 8 dan sisanya ada 1. Nah, setelah itu kita turunkan saja 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 ditambah 6. Nah, setelah itu kita jumlahkan saja. 4 dikali 8 pangkat 3, karena 8-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. 4 kali 8 pangkat 3, kemudian 1 ya, ini 1 dikalikan dengan 8 pangkat 2. Kemudian 2 dikali 8 ya, ditulis 2 dikali 8, kemudian tambah 6 ditulis. Nah, jadi ketemulah, kita ambil angka yang pertama ya, 4, 1, 2, 6. Maka hasilnya adalah 4126 basis 8. Jadi hasil dari 2134 basis 10 kita jadikan basis 8 itu adalah 4126 basis 8.
Nah, seperti yang telah kita katakan di atas, basis 10 itu basis desimal ya. Basis 10 itu disebut basis desimal. Nah, basis 2 itu disebut biner, basis 4 disebut quarter, basis 8 disebut oktal, dan basis 16 disebut heksadesimal atau disingkat hex. Nah, koefisien AI ya dalam ekspansi jumlahan itu disebut angka digit. Angka biner itu biasa disebut bit yang merupakan singkatan dari binary digital yang merupakan istilah dalam komputer. Nah, untuk mengubah penulisan lambang bilangan dari basis desimal ke basis non-desimal, kita menggunakan proses algoritma pembagian berulang-ulang seperti pada proses dalam pembuktian teorema di atas. Nah, contohnya tulislah 116 dalam lambang bilangan desimal dalam lambang bilangan dengan basis 2. Jadi ini kita mengubah lambang bilangan biasa ke basis ya. Ya, caranya yaitu dengan menerapkan algoritma pembagian berulang ya, yaitu 116 ya. 116 kita bagi 2, ketemulah 58. Kemudian ditambah 0. 0 ini merupakan apa sisanya? Kita menggunakan Forogapit. Nah, seperti ini. 216 dibagi 2 ya. Ketemulah 58. Kemudian ditambah 1. Ditambah 0 ya. Sisanya 0. Kemudian ini 2. Jadi 2 dikali 58 ditambah 0. Karena sisanya 0, maka kita tulis 0. Nah, seperti ini ya. Setelah itu 58 kita bagi lagi menjadi 2. Kita bagi dengan 2. Ketemulah 29 dan sisanya 0. Maka 2 dikali 29 ditambah 0. Nah, setelah itu 29 ini kita bagi lagi dengan 2. 29 dibagi 2, 14. Ya. Sisa 1, berarti ditambah 1. Kemudian sampai 0 ya, sampai 0. Dan hasilnya itu adalah sisa-sisa dari pembagian tadi. Ya, jadi 116 sama dengan berapa ini? 1 1 1 0 1 0 0 basis 2, yaitu penulisan sisa pembagian itu dengan urutan dari bawah ke atas seperti ditunjukkan pada anak panah nih. Dari bawah ke atas cara penulisannya. Komputer selain menggunakan basis 2 juga menggunakan basis 8 atau basis 16 dalam heksadesimal, yaitu basis 16 mempunyai 16 lambang dasar. Nah, 16 lambang dasar itu apa saja? Yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9 dan ditambah dengan A, B, C, D, E, F. Nah, kalau tadi basis 10 itu hanya sampai 0 sampai 9. Nah, untuk basis 16 kita tidak melanjutkan 10, 11, 12 sampai 15 itu tidak. Kita melanjutkan dengan huruf yaitu A, B, C, D, E sampai F. Nah, huruf-huruf A, B, C, D, E sampai F itu digunakan untuk menyatakan angka-angka yang bersesuaian dengan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ya dalam basis desimal. Contoh berikut ini menunjukkan cara mengubah lambang bilangan heksadesimal ke desimal ya. Cara mengubah basis 16 ke basis 10. Caranya adalah kita kalikan 2 dikali 16, kemudian A dikali A ini berapa? A ini nilainya berapa? A ini berarti A ini nilainya 10 ya. Kita lanjutkan saja angkanya. Ini hanya simbol saja, yang sebenarnya ini merupakan angka.
Jadi A ini nilainya 10 dikali 16. Kemudian C ini nilainya berapa? C ini 10, 11, 12, berarti nilainya 12. 12 dikali 16. Kemudian 3-nya ini tidak usah dikalikan dengan apapun, karena yang terakhir satuan itu tidak dikalikan dengan apapun. Nah, setelah itu kita beri pangkat ya. 3 ini